Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang bagian-bagian atau komponen apa saja penyusun dari kartu grafis. Dan telah kita bahas juga bagaimanakah mekanisme kerja dari kartu grafis itu sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang kecepatan kerja dari kartu grafis, yaitu apa saja yang mempengaruhi kinerja atau kecepatan kerja dari kartu grafis itu sendiri. Nah, ini saya tampakkan kembali contoh dari sebuah kartu grafis. Di sini ada prosesor grafis yang dikenal dengan GPU, Graphic Processing Unit. GPU ini merupakan faktor yang paling utama yang mempengaruhi kecepatan dari kartu grafis itu sendiri. Apanya yang mempengaruhi? Yaitu frekuensinya. Biasanya dikenal orang ngomong itu katanya core clock. Jadi clock dari core-nya. Itu sama aja sebetulnya adalah frekuensi daripada core grafis itu sendiri. Kalau di CPU ya, jadi prosesor utama yang ada pada sebuah PC itu dikenal dengan nama frekuensi clock speed atau clock rate. Sama saja istilah itu. Nah, sekarang saya berikan suatu contoh. Ada suatu kartu grafis ya. Saya berikan contoh, ini adalah produk Nvidia GeForce RTX 5070 yang sudah menggunakan interface PCI Express 16 kali. Kartu grafis ini GPU-nya memiliki clock, base clock dasar adalah 2160 MHz atau 2,16 GHz. Ini adalah core clock-nya atau frekuensinya atau clock speed atau clock rate-nya sebesar 2,6 GHz. Apa sih maksudnya di sini? Jadi maksud dari nilai clock yang ada di sini adalah banyaknya sinyal listrik atau clock signal yang dapat ditangkap atau yang disalurkan ke GPU itu dalam kurun waktu 1 menit. Jadi berapa banyak siklus dari clock signal ini yang dikirimkan ke prosesor grafis tersebut dalam kurun waktu 1 detik. Jadi kalau di sini tertulis 2,16 GHz, artinya jumlah clock signal atau sinyal listrik yang dikirimkan ke sana sebanyak 2 miliar, 16. Jadi 2,16 miliar clock signal yang dikirim dalam kurun waktu 1 detik. Karena clock signal ini adalah perwujudan dari data, sama aja itu maknanya dengan demikian, bahwa pada prosesor ini telah dikirimkan siklus pengiriman data sebanyak 2,16 miliar dalam kurun waktu 1 detik. Jadi itu ada siklus pengirimannya, siklus pengiriman datanya. Jadi cepat sekali. Nah, di sini semakin tinggi nilai daripada base clock-nya ini, maka akan semakin cepat komputer itu bekerja. Karena apa? Siklus pengiriman datanya semakin banyak, semakin cepat. Otomatis kinerja dari kartu grafis itu juga akan semakin meningkat. Nah, patut dicatat di sini ya, ini sebagai suatu contoh. Ini adalah Nvidia GeForce RTX 5070. Itu catatan saya adalah sekian nilainya. Tapi apakah pasti segitu? Enggak. Karena nanti untuk RTX 5070 ini banyak sekali variannya. Ada yang frekuensinya di atasnya, ada pula yang ada di bawahnya. Jadi tergantung nanti pada modelnya dan pabrikan yang membuatnya. Pabrikan yang berbeda, model yang berbeda, mungkin akan berbeda pula clock signalnya ini atau frekuensinya ini. Nah, ini dari sisi GPU-nya. Nah, penentu atau yang paling mempengaruhi yang berikutnya adalah memorinya, yaitu VRAM-nya itu sendiri. Jadi ini nih saya tunjukkan. Kalau tadi adalah GPU-nya, maka di sini VRAM, memori grafis ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja daripada
kartu grafis ini secara keseluruhan. Yang mempengaruhi di sini apa saja? Nah, di sini kriterianya clock-nya juga. Jadi clock speed-nya, clock rate-nya atau frekuensinya tadi. Untuk yang RTX 5070 untuk NVIDIA GeForce ini clock-nya adalah 1750 MHz. Efektifnya adalah 3500 MHz atau bisa dikatakan 3,5 GHz. Itu efektifnya. Sekarang begini, mengapa ini clock-nya sekian tapi kok efektifnya sekian? 2 kali lipatnya. Karena dia menggunakan teknologi DDR. Nah, rasanya ini nggak perlu saya jelaskan ya. Kalau Anda ingin melihatnya silahkan di video yang lalu itu dijelaskan apa itu DDR begitu ya. Kalau nggak salah video nomor 043 sampai 045 itu ada di sana. Ya. Yang jelas di sini adalah clock efektifnya adalah 3,5 GHz atau 3500 MHz. Nah, kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi dari memori grafis atau VRAM ini adalah ukuran busnya. Yang dimaksud ukuran bus di sini ini adalah lebar bus, satuannya bit. Jadi semakin lebar busnya, artinya semakin tinggi angkanya, ini 192 ya, untuk yang tadi RTX 5070 ini 192 di sini ya. Kalau ini semakin banyak bitnya, artinya semakin lebar busnya, otomatis nanti kecepatan pengiriman data, siklus pengiriman datanya, dalam satu siklusnya, jumlah data yang dikirimkan akan lebih banyak. Semakin lebar busnya, semakin banyak data yang bisa dikirimkan. Nah, soal lebar bus ini juga sudah kita bahas ya pada video-video yang lalu. Mungkin pada video nomor 034 kali ya. Coba aja dicek di sana. Nah, ukuran bus atau lebar bus ini untuk kartu grafis ini beragam. Ada yang 128 bit. Ya. Ada yang 192 ini ya yang saya tuliskan. Ada pula yang lebih besar yaitu 256. Bahkan ada yang 512 bit. Jadi jelas di sini yang lebar busnya, yang ukuran busnya 512 bit, pasti dia lebih cepat daripada yang memiliki ukuran bus atau lebar bus 256. Begitu seterusnya, semakin kecil nanti angkanya, berarti semakin sempit jalan datanya, lebar busnya, maka semakin lambat. Nah, kemudian penentu berikutnya lagi adalah tipe bus. Dalam kaitan ini ya, memori grafisnya ini ya, VRAM-nya ini ya. VRAM-nya itu jenisnya itu ada yang GDDR, GDDR2, GDDR3, dan seterusnya. Untuk kasus ini, NVIDIA GeForce RTX 5070 ini, dia menggunakan GDDR7. G ini artinya grafis ya, jadi grafik. Jadi di sini kalau DDR7 yang khusus untuk grafik. Ingat di sini, DDR yang ada pada VRAM, yaitu pada memori yang pada kartu grafis ini berbeda loh dengan DDR yang ada pada memori utama semacam ini. Beda. Di sini juga ada DDR, DDR2, DDR3, dan seterusnya. Di kartu grafis namanya bukan DDR, tapi GDDR, ada G-nya. Ya, itu tanda bahwa dia itu untuk grafis. Nah, kalau di sini katakanlah ini DDR3 dengan DDR3 yang ada di grafis itu beda. Jadi yang ada di memori utama ini lebih cepat dibandingkan yang ada di kartu grafis. Nah, ini nanti suatu saat akan kita bicarakan sendiri. Nah, selain tipe busnya ini, kapasitas daripada VRAM, memori grafis ini juga berpengaruh. Apa sih yang dimaksud kapasitas? Kemampuan atau daya tampung data maksimum yang dimiliki oleh VRAM ini. Artinya, berapa banyak data yang bisa ditampung di sini maksimum. Kalau di sini tertulis 12 GIB, artinya 12 GB biner. Itu adalah nilai maksimum data yang bisa ditampung. Ingat ya, di sini GIB, gigabyte biner, itu berbeda dengan GB gitu ya, gigabyte. Artinya kalau gigabyte itu berbasis desimal,
kalau ini biner. Kalau ini didesimalkan, tentu nanti nilainya 12 lebih ya, pasti akan lebih tinggi, begitu. Nah, di sini semakin tinggi kapasitasnya, maka ini bisa turut meningkatkan performa atau kinerja dari kartu grafis itu sendiri. Nah, selain itu ada juga di sini cache memori ya, L2 cache. L2 cache ini juga berpengaruh. Ini untuk NVIDIA GeForce RTX 5070 ini L2 cache-nya itu 48 MB megabyte biner. Semakin tinggi cache memorinya ini, L2 cache-nya ini, tentu juga nanti akan turut meningkatkan performa atau kinerja dari kartu grafis itu sendiri. Nah, sebenarnya ya, tidak hanya ini yang mempengaruhi, masih banyak yang lainnya. Contohnya di sini ya, yang bukan perangkat keras, contohnya di sini efisiensi thermal, driver, ini turut menentukan nanti di sini. Termasuk di sini arsitektur GPU. Ya. Perlu saya berikan informasi tambahan, untuk NVIDIA GeForce RTX 5070 ini, dia membutuhkan daya listrik sebesar 250 watt. Ini nilai TDP-nya 250 watt. TDP itu menunjukkan berapa besar daya yang dibutuhkan oleh kartu grafis ini. Satuannya watt. Nah, mungkin ada yang mengatakan begini, loh Pak, bandwidth itu juga berpengaruh lah. Ya iya, bandwidth itu berpengaruh, bandwidth dari memori ini ya, di sini ya. Nah, bandwidth ini sebenarnya kalau di sini dalam kaitan ini NVIDIA GeForce RTX 5070 ini bandwidthnya adalah 672 GB per second. Nah, bandwidth ini sebenarnya diperoleh dari perkalian dari 3 ini. Pertanyaannya, bagaimana mengalihkan kok bisa menjadi angka seperti ini? Nah, ini juga sudah kita bahas pada video-video yang lalu. Silakan Anda cari aja di sana. Ya, nanti kalau saya jelaskan di sini menjadi panjang, atau mungkin lain kali kita jelaskan kembali di situ. Jadi artinya di sini, kalau bandwidth semakin tinggi, kinerja secara keseluruhan kartu grafis juga semakin tinggi. Ingat aja, karena ini merupakan perkalian dari 3 hal ini. Kalau clock speed dari memori naik, tentu bandwidth akan naik. Kalau di sini ukuran busnya naik, ini juga akan naik. Ininya naik, sama aja di sini juga akan naik. Jadi otomatis bandwidth ini akan mempengaruhi. Bandwidth itu apa sih? Banyaknya data maksimum yang mampu ditransmisikan atau ditransfer dari VRAM ke GPU ini dalam kurun waktu 1 detik. Ini bandwidth artinya itu. Oke ya, jadi di sini kesimpulannya begini. Apa saja sih yang mempengaruhi kecepatan kartu grafis? Yang paling utama adalah clock daripada GPU-nya. Frekuensinya, clock speed-nya, clock rate-nya. Kemudian yang kedua adalah memori, yaitu clock dari memorinya itu sendiri. Frekuensi memorinya. Jadi orang bilang, apa clock memori, begitu ya. Ya, sama aja ya, itu frekuensi juga. Nah, kemudian ukuran bus, yaitu lebar busnya tadi. Kemudian tipe bus dan kapasitas dari memori itu sendiri. Ini penentu utama ya. Jadi urutannya paling utama adalah yang GPU. Dan cache memori juga penentu. Selain itu ada penentu yang lain. Nah, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Kita ketemu pada sesi berikutnya.